di toko Luser. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sezi Purandini. Perkenalkan, nama saya Serta Mutusari. Oke, di sini kami akan menjelaskan berikut daftar isi yang kami akan tampilkan. Yang pertama ada profil usaha, yang kedua visi misi, yang ketiga deskripsi usaha, yang keempat kategori usaha, yang kelima transaksi usaha, yang keenam siklus akuntansi, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Profil usaha. Latar belakang UMKM seperti toko Luser bagi ekonomi Indonesia. Banyak pelaku usaha sembako belum menerapkan pencatatan keuangan sistematis, menyebabkan kesulitan mengetahui kondisi keuangan sebenarnya. Penerapan siklus akuntansi yang benar diperlukan untuk laporan keuangan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut adalah sejarah dari toko Luser. Toko Luser didirikan pada 14 Maret 2017 oleh Ibu Nur Aisyah di Jalan Bakti Air Hanyut dalam RT 4. Berawal dari minimnya toko sembako, Ibu Nur Aisyah melihat peluang dan memulai usaha saat itu dengan modal 5 juta. Dengan pelayanan ramah, kualitas konsisten, dan harga kompetitif, toko Luser berhasil menarik kepercayaan pelanggan. Mereka sendiri menganut prinsip tidak apa-apa untuk kecil, asalkan modal cepat berputar untuk beli barang baru dan banyak orang yang berbelanja. Berikut ini adalah visi misi dari toko Luser. Visinya menjadikan toko sembako pilihan masyarakat dari segi kualitas, pelayanan, dan harga terjangkau agar pelanggan ingin kembali berbelanja. Lalu misinya ada 4, yaitu menyediakan kebutuhan sembako dan barang sehari-hari. Yang kedua, memberikan pelayanan ramah, cepat, dan murah senyum. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kenyamanan toko. Yang keempat, berinovasi mengikuti zaman. Berikut ini adalah deskripsi usaha, ada informasi umum, nama usaha adalah toko Luser, lokasi usaha Jalan Bakti Air Hanyut Dalam RT 4, Kelurahan Kudai, Kecamatan Sumaliat, Bangka Belitung. Lokasi strategis di depan jalan raya, dekat sekolah dan lapangan bulu tangkis. Bentuk usahanya adalah perseroan tidak berbadan hukum, sektor perdagangan besar dan ekonomi. Di sini dalam bentuk usaha merupakan usaha swasta yang dimana modalnya merupakan dari pemilik toko tersebut. Lalu ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik atau pengelola bertanggung jawab atas manajemen keuangan, stok barang, dan keputusan strategis. Yang kedua, kasir dan melayani pelanggan dan transaksi pembayaran. Lalu yang ketiga, menata barang, membersihkan rak, serta menerima dan menata barang baru. Di sini ada produk yang ada di toko Luser seperti bahan pangan, minuman, produk olahan, dan kalengan, dan kebutuhan rumah tangga. Lalu di sini ada jasa, yaitu pembayaran tunai, QRIS, transfer bank, top up e-wallet atau bank, pembelian pulsa, token, dan HP. Lalu lanjut dengan kategori usaha. Yang pertama ada kas, tentunya uang tunai yang tersedia di lokasi usaha. Yang kedua persediaan barang seperti beras, minyak, mie instan, susu, deterjen, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada piutang usaha, tagihan kepada pelanggan yang belum dibayar. Yang keempat deposit, pengisian saldo untuk pulsa dan data di aplikasi L-Reward. Aset tetap seperti rak, meja kasir, komputer, kulkas, timbangan, CCTV, kalkulator, dan lain sebagainya. Lalu ada utang usaha. Utang sendiri ada utang jangka pendek di toko Luser seperti utang usaha, kewajiban kepada supplier atau pemasok barang. Lalu dilanjutkan dengan kategori usaha selanjutnya, yaitu ada modal usaha. Modal usaha yang disetorkan oleh toko Luser sebesar 40 juta. Lalu ada pendapatan penjualan sembako hasil dari penjualan barang di toko Luser. Lalu ada pendapatan jasa hasil dari penjualan pulsa, pakai data, dan isi ulang e-wallet. Lalu ada beban operasional seperti beban listrik, beban wifi, beban perbaikan komputer, dan beban transportasi. Oke, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Sezi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai analis transaksi yang ada di toko Luser selama 1 bulan di bulan November. Itu pada minggu pertama pada tanggal
pada awal Ibu Nur menyetorkan modal awal sebesar 40 juta dan pada tanggal 1 November 2025 penjualan sembako dari hasil toko Luslet sebesar 7 juta. Lalu pada tanggal 1 November 2025 hasil penjualan top up pulsa dan data sekitar 1.401.000. Pada tanggal 1 November 2005 toko Luslet melakukan deposit sebesar 1 juta ke akun Dewan untuk mendapatkan saldo pulsa dan data yang siap dijual. Lalu toko Luslet akan mendapatkan penjualan sebesar 1.259.000 yang akan dibayarkan pada tanggal 22 November. Lalu pada tanggal 1 November 2025 membayar beban listrik sebesar 205.000. Pada tanggal 1 November 2025 pembelian telur sebesar 438.000. Pada tanggal 1 November 2025 pembelian persediaan barang sembako sebesar 22.657.000. Pembelian barang di toko W secara kredit sebesar 1.474 pada tanggal 1 November. Pada tanggal 1 November membayar beban WiFi sebesar 340.000. Lalu melunaskan utang kepada sales swing sebesar 1.474 dari pembelian di tanggal 3 November. Pembelian barang di toko W secara tunai sebesar 473.000 pada tanggal 6 November 2025. Lalu kita masuk ke minggu kedua, itu pada tanggal 10 November melakukan perbaikan komputer sebesar 385.000. Lalu pada tanggal 15 November membayar beban transportasi sebesar 150.000. Pada minggu ketiga, pada tanggal 18 November 2025, pembelian barang sembako sebesar 21.091.500 rupiah. Pada tanggal 22 November 2025 menerima pembayaran pendapatan usaha pada tanggal 1 November 2025. Minggu keempat, pada tanggal 26 November 2025, pembelian barang sembako sebesar 19.495.000 secara kredit. Pada tanggal 29 November membeli rokok sebesar 1.400.000. Nah, ini adalah jurnal umumnya. Yang pertama ada akun kas di debit sebesar 40 juta, lalu ada modal di kredit sebesar 40 juta, lalu ada kas sebesar 7 juta di debit, pendapatan di kredit sebesar 7 juta, lalu di kas ada sekitar di debit 1.401.000, lalu di kreditnya pendapatan sekitar 1.400.000. Lalu persediaan di debit 1 juta, kas di kredit 1 juta, piutang di debit 1.259.000 dan pendapatannya di kredit 1.259.000. Lalu ada beban listrik sekitar 205.000 di debit, lalu kasnya di kredit 205.000. Persediaan 438 di debit, lalu ada kas 438 di kredit. Persediaan 22.657.000 di debit, lalu kasnya 22.657 di kredit. Pembayaran beban WiFi di debit 314.000, lalu ada kasnya di kredit 314.000. Ini ada persediaan di debit 1.474.000, lalu utangnya di kredit sebesar 1.474.000. Untuk utang di debit sekitar 1.474.000 dan kasnya 1.474.000. Pada tanggal 6 November 2025 persediaannya di debit sebesar 473.000 dan kasnya di kredit sebesar 473.000. Terus tanggal 10 November terdapat beban perbaikan di debit sebesar 385.000 dan kas di kredit sebesar 385.000. Beban transportasi di debit 150.000 dan kasnya di kredit 150.000. Persediaan di debit sekitar 21.091.500 di debit dan kasnya di kredit sekitar 21.091.500 rupiah. Pada tanggal 22 November dapat kas di debit 1.259.000 dan piutangnya di kredit sekitar 1.259.000. Terus ada persediaan di debit sekitar 19.455.000 dan di utang
19.045.000 di sisi kredit. Pada tanggal 29 November, persediaan di sisi debit sekitar 1.400.000 dan di sisi kredit ada kas 1.400.000. Di sini totalnya 121.475.500 rupiah. Lalu ini ada buku besar, nama akunnya kas, total akhirnya 72.500. Ada nama akun piutang, total akhirnya 0. Ada akun persediaan, total akhirnya 68.028.500 rupiah. Pada nama akun utang, total akhirnya 19.465.000. Pada akun modal sekitar 40 juta. Pendapatan sekitar 9.665.000 di sisi kredit. Beban listrik di pembayaran listrik sekitar 205.000, beban wifi 340.000, beban perbaikan komputer 385.000 dan beban transportasi 150.000. Nah, ini adalah neraca saldo pada bulan November. Ada nama akun kas di sisi debit 72.500, piutangnya di sisi debit 0, persediaan di sisi debit 68.028.500, utang di sisi kredit 19.465.000, modalnya di sisi kredit 40 juta, pendapatan di sisi kredit 9.660.000. Beban listrik 205.000 di sisi debit, beban wifi 314.000 di sisi debit, beban perbaikan 385.000 di sisi debit, dan beban transaksi 150.000 di sisi debit. Untuk total akhirnya 69.155.000. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja. Yang pertama ini ada neraca saldo yang sudah dijelaskan tadi. Terus kita masuk ke laba rugi nih. Laba ruginya yang masuk ke laba rugi itu pendapatan, beban-beban sama akumulasi penyusutan. Tapi di toko lusuh ini tidak ada akumulasi penyusutannya. Jadi kita langsung aja masuk ke pendapatannya. Ada sisi kredit sebesar 9.660.000, beban listrik di sisi debit 205.000, beban wifi 314.000, beban perbaikan 385.000 dan beban yang pasif 150.000. Nah, di sini jumlah totalannya dan ini laba usahanya. Di neraca ini adalah aktiva sama pasiva. Yang pertama ada kas di sisi debit 72.500, piutangnya 0 dan persediaannya 68.028.500. Lalu di sini modalnya di sisi kredit utang di sisi kredit 19.465.000. Lalu modal di sisi kredit 40 juta. Nah, ini jumlahnya laba usahanya sama 8.606.000. Dan total akhirnya 68.101.000. Nah, ini adalah laporan laba ruginya spesifik pada periode 2025 di bulan November. Pendapatan usahanya sekitar 9.660.000. Jadi jumlah pendapatannya 9.660.000. Lalu ini adalah beban-bebannya. Jadi ini total dari bebannya 1.054.000. Nah, ini pendapatan atau laba bersih sebelum pajak sekitar 8.606.000. Lalu ini laporan keuangan neraca periode November 2025. Di sini ada sisi aktiva sama sisi pasiva. Di sisi aktiva ada kas sebesar 72.500, piutang dagang 0, persediaannya 68.028.500. Di totalnya 68.101.000. Lalu di sisi pasiva ada kewajiban yaitu utang usaha 19.495.000. Jumlah kewajibannya 19.495.000. Lalu modal usaha sebesar 40 juta. Di sini ada laba ditahan. Ini masuk ke perubahan ekuita. Jadi saya langsung taruh di sini laba ditahan sekitar 8.606.000. Jadi jumlah pasifanya 68.101.000. Jadi ini balance. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penerapan siklus akuntansi pada toko luser
dengan menunjukkan bahwa pencatatan sistematis membantu pengaturan kondisi keuangan secara jelas. Toko lusa menunjukkan kinerja keuangan yang menguntungkan dengan total pendapatan yang lebih besar dari total beban. Ini menandakan pengelolaan usaha yang baik dan potensinya berkembang. Lalu saran, toko lusa disarankan untuk terus mendapatkan pencatatan keuangan rutin dan konsisten. Pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta perhatikan pengendalian biaya operasional. Manfaat teknologi pencatatan keuangan sederhana ini untuk efisiensi dan kerapian data. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.